Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kehidupan kita masih diberi kesempatan hadir untuk menghadiri majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di tempat dan di waktu yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang iman kepada para malaikat. Salah satunya adalah mengetahui dan mengenali para malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Israel, Munkar dan Nakir. Dan tersisa untuk mengenali dan memahami 4 malaikat. Yang pertama adalah malaikat Raqib dan Atid. Nah, kata raqib ini diambil dari bahasa Arab, artinya mengawasi, dari kata raqaba. Kalau ditambahkan alif di depan ra jadi raqaba. Yuraqibu, muraqib. Muraqib itu artinya supervisor. Kalau dalam bahasa perusahaan, dia mengawasi, mengontrol kira-kira berjalan baik atau tidak. Itu muraqib. Yang kedua kata atid. Atid itu artinya dia selalu hadir. Jadi kata atid sama dengan hadir daiman. Selalu hadir, nggak pernah absen. Itu namanya atid. Maka raqib atid ini bukan nama malaikat. Tetapi mereka ini adalah malaikat yang ditugasi mengawasi dan hadir, tidak pernah absen. Maka disebut dengan raqib atid. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan raqib wa atid, tetapi disebutkan raqibun atidun. Di dalam surat Qaf, ini di bawah, ada surat Qaf di bawah itu, ayat 17 sampai 18 itu disebutkan id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ketika 2 malaikat bertemu dari sebelah kanan dan sebelah kiri, qa'id, dalam keadaan duduk mengawasi. Ma yalfidu min qaulin, tidak keluar satu ucapan dari seorang makhluk illa ladaihi raqibun atid, kecuali di situ ada raqib atid. Jadi bukan raqibun wa atid, tapi raqib atid. Sebelah kanan, sebelah kiri, namanya raqib atid. Tetapi keyakinan kita sering ada namanya 2 malaikat. Malaikat raqib, malaikat atid. Padahal istilah raqib dan atid itu adalah sifat, tugas. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tugas kepada raqib dan atid untuk mencatat,
Mencatat apa? Apa yang keluar dari diri kita, niat kita, perbuatan kita, dan perkataan manusia. Karena yang keluar dari diri manusia itu cuma itu. Niat. Kalau niat itu kemudian dibuktikan, maka muncul perkataan. Atau muncul perbuatan. Itu yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Yang kedua, malaikat raqib dan atid ini nanti akan menjadi saksi di hari kiamat atas segala perbuatan manusia. Dan malaikat raqib dan atid ini masuk kategori malaikat yang disebut dengan al-hafidun. Kita bahas ini. Al-hafidun. Jadi al-hafidun ini malaikat penjaga. Dari kata al-hafidun itu dari kata hafadha. Hafadha itu menjaga. Menghafal juga hafadha. Hafadha itu menjaga. Yahfad. Orangnya hafiz. Maka orang yang menghafal Quran itu dianggap menjaga hafalan-hafalan Al-Quran. Nah, raqib atid masuk kategori malaikat hafidun. Malaikat hafidun itu ada dua model. Model yang pertama adalah malaikat yang merupakan penjaga kita. Jadi kalau ditanya ada nggak malaikat penjaga kita? Ada. Di dalam riwayat disebutkan likulli adamiyyin asyratun bil laili wa asyratun bin nahar. Bagi anak cucu Adam, kita manusia, itu ada 10 malaikat penjaga. Yang pertama menjaga di malam hari 10. Nanti bergantian asyratun bin nahar. Ada shift. Makanya konsep shift itu kerja kan ada shiftnya itu. 24 jam, 8 jam, 8 jam, 8 jam. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau melaksanakan pekerjaan lebih dari 8 jam, itu dianggap sudah eksploitasi. Kalau dibayar, lembur dia. Nggak boleh lebih. Dan itu adalah standar. Jadi shiftnya itu 8 jam, 8 jam, 8 jam. Nah, malaikat juga ada shiftnya nih yang jaga kita. 10 menjaga di waktu malam. Waktu malam dimulai kapan sih, Pak? Hah? Selesai maghrib. Itu guru busyam. Itu waktu malam sudah itu. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Nanti pas terbit fajar pagi sampai waktu guru busyam. Itu. Jadi waktu malam dalam bahasa Arab, dalam tradisi Islam, bukan jam 12 malam. Tapi dari jam setelah terbenam matahari itu dianggap malam sudah mulai. Kemudian sampai tulu'ul fajr shadiq. Jadi sampai munculnya fajar shadiq. Wahidun an yaminihi, seorang malaikat itu menjaga di sebelah kanan kita. Wa akharu an shimalihi, dan yang lainnya berada di sebelah kiri. Jadi kita ini jaga nih, Pak. Tapi Bapak lihat nggak sih? Lihat nggak tuh malaikat yang jaga Anda? Nggak lihat kan? Bayangkan kalau seandainya kita lihat, di mana-mana ngikutin kan nggak enak kan? Wasnani baina yadayhi wa min khalfi. Dan 2 ada di hadapannya, ada di belakang. Wasnani ala jambaihi. Dan kedua ini ada di sekitar lambungnya. Jambai. Wa akharu qabidun ala nasiyatihi, dan malaikat yang lain itu memegang ubun-ubun kita. Ubun-ubun nih, sini. Fa in tawadhu'a, kalau orang itu tawadu, enggak sombong, rafa'ahu, maka malaikat itu akan mengangkat. Wa in takabbara, kalau seandainya dia sombong, orang itu yang dijaga, wadha'ahu, maka dihancurkan oleh malaikat. Wasnani ala syafataihi, dan 2 malaikat ada di 2 bibir kita ini, syafatain. Laisa yahfadhani alaihi illa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua malaikat itu menjaga kalau kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ashiru, dan malaikat yang ke-10 yahrusuhu minal hayati an tadkhula fahu.
Itu malaikat yang ke-10 jaga apa? Jaga kita dari ular, dari masuk ke mulut kita. Pernah Bapak lihat seorang manusia dimasuki ular mulutnya? Pernah nggak dicerita? Nggak pernah terjadi, Pak. Kecuali ular dimakan atau manusia dimakan ular. Tapi ular masuk ke mulut manusia, pernah dengar nggak? Kalau jengking masuk tuh, masuk. Nggak pernah, Pak. Kenapa? Di situ ada malaikat penjaga. Saya belum pernah dengar di Kemanggisan ada orang dimasuki ular mulutnya. Ular masuk itu, Pak. Ada di tempat lain. Kenapa? Wal ashiru yahrusuhu minal hayati antadkhula fahu. Malaikat yang ke-10 itu menjaga manusia dari masuk ke dalam mulutnya. Maka bisa disimpulkan kita ini ada malaikat penjaga kita. Ada enggak jin penjaga kita? Bukan penjaga, jin yang ngikuti kita. Yang disebut dengan qarin. Ada. Jadi qarin itu adalah jin. Yang satu malaikat, yang satu qarin ngikutin kita. Apa yang dilakukan qarin? Bisiki kita supaya buat kejahatan. Tapi malaikat membisiki kita untuk melakukan kebaikan. Makanya kalau ada yang lihat, oh ini ada arwahnya si A, itu jalan-jalan gentayangan, itu bohong, Pak. Ruh kalau orang sudah meninggal, ruhnya nggak kembali lagi ke sini, ke dunia. Dia berada di mana? Di alam arwah. Ruh itu hanya bertemu dengan ruh. Maka kalau kita lihat ada orang itu, ini ada rohnya dia, gentayangan. Itu enggak, Pak, itu jin. Seperti yang kita lihat di film-film itu, rohnya gentayangan, bukan. Tetapi adalah jin. Bisa jadi ada qarin, jin yang memang menyerupai dari wajah orang itu. Untuk membuat fitnah buat kita. Nah, Raqib dan Atid ini, sekali lagi, mereka ini adalah bagian dari malaikat penjaga. Tapi tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencatat. Mencatat apa yang keluar dari kita, apakah itu niat kita, apakah itu perbuatan kita, dan perkataan kita. Nanti kalau kita sudah meninggal, malaikat ini akan jadi saksi pada hari kiamat. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Kata Allah dalam surat Al-Infitar ayat 10-11, kalian itu ada malaikat penjaga. Kiraman katibin, malaikat yang mulia dan malaikat yang mencatat. Makanya kalau kita tahu kita ada malaikat pencatat, maka yang perlu kita lakukan yang baik-baik. Supaya yang dicatat yang baik-baik. Sekarang ini kita mendapatkan catatan baik nih. Dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Mencatat kebaikan-kebaikan kita. Di sini dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharati Tauhid itu ada satu penjelasan. Yang penjelasan itu mendukung bahwa Raqib Atid ini bukan nama malaikat, tetapi sifat. Wa kullun minhuma raqib. Tuhfatul Murid ini adalah kitab Tauhid mazhab Asy'ari, mazhab kita. Kalau fikih kita mazhabnya Syafi'i. Di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharati Tauhid itu dijelaskan wa kullun minhuma raqib. Masing-masing dari dua malaikat itu adalah raqib. Apa itu? Hafiz, yang menjaga dan mencatat. Wa atid ay hadir. La kama qad yatawakkamu min anna ahadahuma raqib wal akharu atid. Tidak seperti yang banyak diperkirakan orang bahwa salah seorangnya itu adalah raqib, yang lain itu atid, bukan. Wa huma la yataghayyarani madama hayyan. Mereka itu tidak berubah selama orang yang dijaga, dicatat itu masih hidup. Jadi masing-masing tuh kita punya malaikat tuh yang mencatat. Enggak pindah, Pak. Cuma di kita aja. Lalu gimana kalau seandainya mati, apakah malaikat itu pindah? Fa idza mata, apabila orang yang dijaga dan dicatat oleh Raqib dan Atid itu meninggal,
Yaqumani ala qabrihi. Maka kedua malaikat itu berdiri di atas kuburnya. Apa yang dia lakukan? Yusabbihani, mereka bertasbih. Wa yuhallilani, mereka bertahlil. Wa yukabbirani, dan mereka bertakbir. Wa yaktubani sawabahu lahu ila yaumil qiyamah. Mereka berdua itu mencatat pahalanya buat dia sampai hari kiamat, in kana mu'minan. Kalau orang itu orang beriman. Kayak kita. Kalau kita meninggal, nanti malaikat Raqib Atid itu ada di depan kubur kita, bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan mencatat pahala kita sampai hari kiamat kalau kita beriman. Wa yal'anani ila yaumil qiyamati, dan akan melaknat orang tersebut sampai hari kiamat, in kana kafiran. Kalau dia bukan orang beriman, orang kafir. Jadi jelas, malaikat Raqib dan Atid itu hanya ada masing-masing pada diri kita. Bapak, semuanya ada malaikat yang mencatat. Tapi ingat, itu bukan nama tuh. Itu sifat dan tugas. Mencatat. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Di dalam sebuah riwayat itu dikatakan, kalau seandainya seorang melakukan kejahatan, maka malaikat yang satu bilang kepada malaikat yang lainnya, amsik. Jangan ditulis dulu. Jadi kalau melakukan kejahatan itu, jangan ditulis dulu. Fa inistaghfarallahu, kalau seandainya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat yang satu bilang, jangan dicatat. Sudah terlepas dia. Jadi kalau kita melakukan kejahatan nih Pak, malaikat yang satu bilang, jangan ditulis dulu. Kalau dia minta ampun kepada Allah, udah nggak usah ditulis. Tapi kalau dia tidak minta ampun kepada Allah, baru ditulis. Itu enaknya tuh Pak. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, baru niat aja, ditulis. Makanya niat aja yang banyak Pak. Semua niat haji, mau niat ini, niat aja. Itu ditulis tuh, tapi benar-benar niat. Niat itu kan keinginan. Keinginan itu disertai dengan perbuatan. Tapi niat, penting. Saya mau niat tuh belajar ilmu. Itu niat tuh. Itu udah dicatat tuh oleh malaikat Raqib Atid. Ditambah lagi Anda melaksanakan itu. Catat lagi. Dan seterusnya. Banyak sekali pahala yang bisa kita ambil kalau kita ngerti ilmunya. Kalau kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ini akan bermanfaat. Investasi akhirat kita. Cuma banyak orang yang nggak tahu. Kenapa? Karena mereka memang digelincirkan oleh kehidupan ini. Dunia ini. Makanya Al-Quran sudah ngingetin kita, dunia ini laibun walahun, permainan. Yang namanya orang bermain pasti akan berhenti. Enggak selamanya. Kalau dia berhenti, Anda harus hati-hati. Permainan ini membuat Anda bisa tergelincir. Jangan sampai lupa. Maka diturunkanlah syariat-syariat. Ngingetin kita. Tapi ingat, setan lebih cerdas. Setan juga diutus untuk ganggu kita. Hawa nafsu kita, dunia itu mengganggu kita. Makanya kita perlu belajar yang disebut dengan ilmu tauhid. Ini masuk bagian tauhid ini. Karena kita kajian tematik, jadi kajiannya masuk ke tauhid, ke fikih, ke tasawuf dan sebagainya. Tapi sekarang yang kita bahas ini adalah tauhid. Nah, kalau seandainya itu dilakukan niat kita, maka dapat pahalanya double. Itulah enaknya Islam. Maka kebaikan apapun kalau kita lakukan itu adalah bagian dari investasi akhirat kita. Yang kedua adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini malaikat apa nih Pak? Apa? Penjaga neraka. Jangan surga ini, seru Malik ini. Malaikat penjaga neraka, Malik. Yang namanya neraka, kapan-kapan kita jelaskan. Ketika bicara iman kepada hari akhir. Kita akan jelaskan tuh neraka seperti apa, kita jelaskan surga seperti apa. Kemarin saya ke Palu, saya ambil kitab saya itu di Palu. Namanya Hadir Ruh ila Biladil Afrah. Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Di situ
kitab itu tebalnya segini, bicaranya tentang soal surga. Makanan surga dan sebagainya. Nanti ketika bahas surga kita pakai gunakan kitab itu. Itu membahas tentang persoalan itu. Tapi itu bahasan terkait dengan iman kepada hari akhir. Kalau ini masih iman kepada malaikat yang kedua. Nah, malaikat Malik ini adalah malaikat yang digambarkan di dalam riwayat-riwayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini malaikat penjaga neraka. Malik satu ya. Malaikat Malik. Nanti pembantunya banyak. Sama dengan malaikat Israel. Satu, pembantunya banyak. Malaikat Malik ini adalah malaikat yang tubuhnya sangat besar. Wajahnya menampakkan kemarahan yang amat menakutkan. Sama dengan Israel. Kalau mencabut nyawanya orang kafir. Sama dengan Munkar Nakir. Sama itu. Kalau menanyakan orang-orang kafir. Tapi kalau orang-orang muslim, mukmin, kalau didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka mereka menampakkan wajah yang ramah. Tapi kalau menanyakan orang-orang kafir, dia menampakkan wajah menakutkan. Termasuk malaikat Malik. Nggak pernah tersenyum, Pak. Nggak pernah tersenyum. Memang harus begitu. Sama dengan security. Security jangan banyak senyum, Pak. Harus serem dikit kan. Makanya kalau ngambil security harus yang besar. Kalau perlu kulitnya agak hitam sedikit seperti orang-orang timur itu. Papua. Makanya debt collector itu yang dicari dari mana? Timur, Pak. Kenapa? Didatangi orang udah takut. Suaranya besar. Ngana mau bayar nggak? Wih, pakai ngana lagi ngomongnya. Takut orang yang ditanya. Mau nggak mau dia harus bayar. Itu begitu strategi. Wajahnya menampakkan kemarahan yang amat menakutkan. Di antara kedua matanya itu terdapat pusat saraf yang seandainya dia menatap bumi, pasti orang-orang yang ada di dalamnya mati tidak tersisa. Dilihatin aja. Seperti ilmu apa tuh? Ngeliatin aja orang mati, Pak. Kan ada ilmu tuh. Dilihatin orang bisa mati. Tangan dan kaki malaikat Malik itu mampu berdiri dan duduk serta merantai dan membelenggu setiap orang yang dikehendakinya. Jadi tangan dan kaki malaikat Malik itu mampu berdiri dan duduk serta merantai dan membelenggu setiap orang yang dikehendakinya. Dan itu semua penduduk yang ada di neraka, penghuni neraka, itu satu-satu, Pak, dipegang tuh. Oleh siapa? Oleh malaikat Malik. Tetapi malaikat Malik itu tidak kerja sendiri. Malaikat Malik itu dibantu oleh malaikat Zabaniyah. Pernah dengar kan ada kata Zabaniyah di dalam Al-Quran. Malaikat Zabaniyah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa kasih sayang sedikit. Mereka ini dalam riwayat disebutkan berada di lautan api selama 40 tahun. Itu Zabaniyah. Namun hal tersebut tidak membahayakan mereka sama sekali. Kenapa? Karena cahaya yang dimiliki oleh malaikat itu lebih dahsyat dari apapun termasuk lautan api. Jadi mereka berada di neraka yang nggak kebakar. Karena cahaya dari malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah itu nggak sebanding dengan cahaya dari api neraka. Beda dengan kita. Ada orang mengatakan, iblis ini kan terbuat dari api. Kalau seandainya dia dibakar di api, nggak ada masalah dong. Karena sama-sama api. Api ketemu api, gimana Pak? Semakin berkobar. Itu ada orang yang mengatakan demikian. Itu dijawab oleh ulama kita. Apa dijawab? Lalu dia yang bertanya itu dipukul, ditampar mukanya. Sakit nggak tuh? Sakit. Dia bilang, aduh, kenapa kau tampar saya? Engkau kan terbuat dari tanah. Saya terbuat dari tanah. Saya tampar engkau, tanah menampar tanah. Sakit nggak tuh?
tanah menampar tanah. Dia bilang, sakit. Berarti itu yang terjadi dengan iblis. Api menampar api. Seperti itulah sakitnya. Artinya apa? Logika dia itu jatuh. Coba gini Pak. Bapak tampar teman sebelah kanan Anda. Berani nggak Pak? Nggak berani kan? Misalnya. Kira-kira yang ditampar sakit nggak tuh? Seharusnya kan nggak sakit. Kenapa nggak sakit? Bapak dari tanah, yang satu dari tanah. Tanah ketemu tanah. Saling menampar, sakit nggak? Seharusnya nggak sakit kan? Tapi kenapa sakit? Itulah yang terjadi kalau misalnya iblis disiksa neraka, api disiksa dengan api. Ya sakit juga. Malaikat Malik itu nggak bisa disentuh neraka. Panasnya nggak bisa mempengaruhi malaikat Malik. Anda bisa bayangkan kalau malaikat Malik penjaga neraka, itu bisa merasakan panasnya api neraka, ya setengah mati kan. Maka malaikat Malik itu karena ditugaskan untuk mengadab orang-orang berdosa dari orang-orang kafir, orang-orang munafik dan musyrik, maka malaikat Malik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tersenyum. Tidak pernah tertawa. Bahkan sampai ketemu Nabi Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Malaikat Malik itu dalam satu riwayat diceritakan nggak tersenyum. Sampai dia bertanya, siapa itu ya Jibril? Itu malaikat penjaga neraka. Jadi nggak tersenyum. Semua malaikat itu tersenyum kepada Nabi Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Tapi malaikat Malik itu nggak tersenyum kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang ke-9, malaikat Malik. Biar kita tahu, jangan sampai kita bertemu dengan malaikat Malik, ditambah dengan malaikat pembantunya yaitu Zabbaniyah. Yang ke-10 dan yang terakhir yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami adalah malaikat Ridwan. Insya Allah kita akan ketemu malaikat Ridwan. Ini mau masuk surga nggak Pak? Mau nggak? Berangkat sekarang? Nggak mau. Gimana masuk surga berangkat sekarang nggak mau? Ayo. Kalau ayo siapa mau ngikut? Ada mau ngikut itu? Nah, malaikat Ridwan perlu kita pahami karena ini bagian dari iman kita kepada malaikat. Malaikat Ridwan itu adalah sosok penjaga surga yang menyenangkan. Wajahnya itu ramah. Wajahnya itu ganteng dan murah senyum. Ini perlu dicontoh bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang terkait dengan pelayanan. Jadi apa? Murah senyum, komunikasinya bagus, wajahnya menyenangkan. Makanya biasanya Pak kalau di tempat-tempat itu di hotel, itu kan ada pelayanan tamu tuh. Kira-kira kalau perempuannya cakep-cakep nggak Pak? Cakep-cakep Pak. Lakinya ganteng-ganteng. Coba kalau perempuannya jelek-jelek Pak. Lakinya setengah mati dilihatnya itu. Diterima nggak kalau daftar di situ? Nggak diterima, yakin saya. Kenapa? Karena melayani tamu itu udah melekat semuanya tuh. Seperti malaikat Ridwan. Karena yang dia sambut ini adalah kelas-kelas eksekutif, tamu-tamu Allah yang akan masuk ke dalam surga, itu perlu disambut, diservis dengan menyenangkan. Servis yang pertama, sambutan harus menarik. Tampilan dia harus menarik. Makanya malaikat Ridwan itu diciptakan oleh Allah, wajahnya tampan, menyenangkan, murah senyum. Kenapa? Karena dia bertugas untuk membuka pintu surga. Kalau kita nanti masuk ke dalam surga, yang bukakan pintunya itu malaikat Ridwan. Dan menyambut para penghuni surga. Maka orang-orang yang menyambut harus orang-orang yang model seperti itu. Tapi kalau seandainya malaikat Malik ada di surga, menyambut kita kesal nggak Pak? Malaikat Malik ini ditugaskan Allah menyambut para penghuni surga. Kesal nggak kita? Masuk ke dalam surga ngedumel. Kenapa? Itu kita disambut dengan wajah yang tidak enak. Padahal masuk ke dalam surga kan. Makanya
Kita bisa belajar dari malaikat Ridwan. Kalau kita menghadapi orang, memberikan pelayanan kepada manusia, maka harus seperti malaikat Ridwan. Yang pertama, tampilan kita harus tampilan yang meyakinkan. Yang kedua, wajah kita harus wajah yang murah senyum, ramah. Komunikasi tidak menyudutkan, menyinggung perasaan orang lain. Makanya kemarin kan ada mubalik yang ngomong sembarangan kan, jadi heboh, viral. Kenapa? Karena nggak bisa jaga mulutnya. Ini penting, komunikasi itu penting. Nah, di dalam menjalankan tugas, malaikat Malik itu dibantu oleh namanya Gilman dan Wildan. 2. Nanti ada bidadari surga. Tapi bidadari surga itu bukan membantu. Tapi yang menjadi pelayan, pembantu dari malaikat Ridwan, namanya adalah Gilman. Siapa Gilman? Wa yatufu alaihim Gilman. Tuh. Kata Allah, wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Di seputar para penghuni surga itu berseliweran yang disebut dengan gilman. Gilman itu dari kata gulam. Gulam itu adalah anak yang belum sampai tingkatan dewasa. Dia masih anak-anak yang sampai sekitar umur 17 tahun lah. Sekitar itu. Mereka itu, kata Allah, yang akan membantu malaikat Ridwan melayani para penghuni surga itu, wajahnya adalah seperti lu'lu'. Apa itu lu'lu'? Mutiara. Mutiara yang gimana? Mutiara yang tersimpan. Maknun. Maknun itu tersimpan. Jadi wajahnya seperti mutiara. Bapak pernah lihat mutiara? Seperti apa mutiara itu? Cakep banget Pak, bersinar. Mutiara itu adalah satu gambaran di mana sinarnya luar biasa. Siapapun yang melihat mutiara pasti suka. Itu mutiara. Siapapun yang melihat mutiara, enggak ada satupun yang tidak suka tuh. Nah, Gilman digambarkan oleh Allah ka'annahum lu'lu'um maknun. Mereka ini seperti mutiara yang tersimpan. Tersimpan. Kalau tersimpan berarti sesuatu yang luar biasa. Beda yang tidak tersimpan. Makanya perempuan yang dipingit, yang jarang keluar rumah, itu lebih berharga ketimbang perempuan yang sering seliweran tuh ke mal-mal, Pak. Kenapa? Tersimpan, terjaga. Makanya Al-Quran mengatakan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Kata Allah kepada para istri Nabi Pak disuruh. Waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna, jangan berhias. Tabarrujal jahiliyatil ula, seperti para perempuan jahiliyah berhias. Berarti perempuan jahiliyah berhiasnya seperti apa? Kalau dia berhias, itu ingin dilihat orang. Istri kita itu kalau pakai perhiasan, tujuannya apa sih Pak? Dilihat orang Pak. Nah, kasih lihat tuh di sini cincin semuanya ada di jari-jari, Pak. Kemudian di sini semua. Kalau ngomong begini dia, tuh. Ya kan? Bahkan harganya aja belum dicabut, masih ada. Seperti itu. Nah, itu disindir oleh Allah. Tapi itu buat istri Nabi, cuma berlaku juga buat orang-orang beriman. Itu mahal. Makanya perempuan-perempuan muslimah itu mahal dan bersih. Wajah mereka ini, kata di dalam sebuah riwayat, adalah anak kecil yang belum balik. Jadi belum akil balik. Ya sekitar umur, kalau 16 tahun udah balik belum tuh? Sudah ya, berarti sekitar 15 tahun lah yang belum balik. Wajah mereka itu tampan seperti mutiara bertaburan. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura. Al-Insan. Ayat 19 nanti dilihat itu. Apa? Wa yatufu alaihim, yatuf itu tawaf. Yatuf. Apa artinya tawaf? Mengitari. Alaihim, kepada para penghuni surga. Siapa yang mengitari para penghuni surga? Wildanun, fa'il. Dalam ilmu nahu, kedudukannya fa'il. Maf'ul, fa'il, tandanya adalah wildanun. Yaitu wildan. Siapa wildan?
adalah anak-anak kecil yang belum balik. Walad, wildan. Mukhalladun. Mukhalladun itu artinya abadi. Ya begitu aja, nggak bisa tua. Begitu aja tuh. Mukhalladun. Idza ra'aitahum, kata Allah, apabila engkau lihat mereka, hasib tahu, engkau mengira mereka itu apa? Lu'lu'an manthura. Seperti mutiara, lu'lu'an manthura itu yang bertaburan. Kalau yang tadi tersimpan, ini bertaburan. Itu namanya wildan. Kalau tersimpan, gilman. Nah ini nanti, kalau kita masuk surga, kita akan dilayani oleh mereka-mereka ini. Yang kalau kita lihat, kita suka banget tuh. Ada kan kalau ada anak-anak Pak, masih kecil nih, kita lihat, cakep, putih, lucu. Suka nggak Pak? Suka itu kita. Kenapa? Karena memang kita diciptakan oleh Allah, nurani kita cinta kepada anak. Apalagi anak kecil yang lucu, lagi lucu-lucunya tuh, kita suka banget tuh. Ini Bapak bisa ngalamin. Pergi ke kantor, bekerja, ingat cucu yang masih kecil tuh kan, pengen pulang nggak tuh? Pengen pulang, ingin ngelihat. Kenapa? Lagi lucu-lucunya. Nah, seperti itulah wildan. Kalau kita lihat, itu seperti lu'lu' manthur. Seperti mutiara yang bertebar. Kita senang melihatnya. Insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Insya Allah kita akan disambut malaikat ridwan. Dan insya Allah kita akan dilayani oleh gilman dan wildan. Nah, bagaimana malaikat memperlakukan orang beriman? Kita sudah selesai nih Pak membahas tentang 10 malaikat. Paling tidak di permukaan kita sudah kenal siapa mereka. Yang dulu mungkin kita cuma kenal namanya aja. Tapi sekarang kita sudah kenal siapa mereka, apa tugasnya, apa yang perlu diambil dari mereka pelajarannya. Nah sekarang malaikat itu kira-kira perlakuannya terhadap kita seperti apa? Ini yang perlu dibahas. Dan ini dibahas dalam kitab-kitab Tauhid. Yang pertama, ini saya ambil dari beberapa kitab, tapi saya nggak terjemahkan ini. Tapi kita akan terjemahkan di sini saja. Yang pertama, perlakuan malaikat kepada kita adalah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kumpulkan, maka kesimpulannya ada 6. Meskipun masih banyak yang lain, tapi saya ambil 6 saja. Yang pertama apa? Alladzina yantadiruna sholatal jamaah. Yang pertama itu adalah terhadap mereka yang menunggu sholat jamaah. Jadi sholat jamaah ini, misalnya subuh tadi kita datang sebelum adzan. Duduklah kita. Sholat tahiyat masjid, niat iktikaf. Duduk sambil zikir, menunggu sholat jamaah. Maka orang-orang yang seperti itu, kata Nabi, dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama musallahu ma lam yuhdits, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kata Nabi berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, al malaika, para malaikat itu tusalli, mengucapkan atau mengirimkan salawat kepada siapa? Ala ahadikum. Maksudnya mendoakan. Kalau malaikat berselawat kepada kita, berarti mendoakan kita. Kalau Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayat Quran, itu bukan berselawat Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Allah maksudnya adalah memberikan rahmat dan kasihnya kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi. Itu maksudnya bukan kayak kita berselawat Allahumma sholli ala, bukan. Tapi mereka ini memberikan rahmat dan kasih sayang Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Nah, kita disuruh berselawat. Maka berselawat kita ini adalah tujuannya buat kita, bukan buat Rasulullah. Jadi kalau kita berselawat kepada Rasulullah, yang untung bukan Rasul. Siapa? Kita. Makanya dalam Islam semua pun dapat pahala. Saya ibaratkan seperti bejana nih. Bejana nih. Ini bejana nih Pak. Full.
Lalu Bapak masukkan air. Kira-kira nyiprat nggak tuh air itu? Nyiprat nggak tuh? Nyiprat. Kena kita, misalnya air ini full, 1 ember, lalu kita taruh lagi 1 ember, brum. Kena nggak kita? Nyiprat ke kita. Itulah selawat kepada Rasulullah. Kita yang berselawat kepada Rasulullah, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Kalau kita selawat 1 kali, Allah berselawat 10 kali. Maksudnya Allah berselawat kepada kita, maksudnya Allahumma sholli ala si A, si B, bukan. Allah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka selawat itu sangat penting. Selawat sangat penting. Sampai saking pentingnya selawat, sholat Anda tidak sah kalau nggak ada selawat. Sholat jenazah nggak sah kalau nggak ada selawat. Anda berdoa tidak full, tidak sempurna kalau nggak pakai selawat. Anda baca kunut, nggak ada selawatnya, sah nggak tuh kunutnya? Sah nggak kunut? Nggak sah apa? Harus pakai selawat. Makanya kalau kita di Madinah, di Mekah tuh, kan nggak ada kunut tuh mereka itu. Orang-orang yang pakai mazhab Syafi'i, pakai nggak kunut? Pakai juga Pak. Tapi kunut singkat. Kunut singkat tuh gimana? Kalau kita pakai kunut yang panjang, biasanya nggak nyampe. Tapi kalau di Madinah, maka biasanya dikasih kesempatan tuh, dia kasih lama tuh. Tapi kalau di tempat-tempat lain, misalnya yang memang di situ masjid bukan mazhab Syafi'i, mazhab lain, biasanya kan dia nggak pakai kunut, cepat ya. Apakah kita nggak pakai kunut? Pakai kunut Pak. Kalau nggak kena sujud sahwi. Jadi kita pakai kunut, kunut singkat. Kunut singkat gimana? Kunut singkat itu di dalam kunut yang ada adalah pujian kepada Allah, selawat dan doa. Gimana kunut singkat? Rabbik firli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kunut singkat. Pertama, Rabbik firli itu doa. Ya ghafur pujian kepada Allah wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat. 3 cukup tuh. Itu salah satu caranya. Kalau kita sholat dengan imam yang nggak pakai kunut, kita jangan ikut-ikutan nggak kunut. Kita mazhab Syafi'i. Kita pakai kunut, tapi kunutnya kunut singkat. Nah, kenapa? Kunut di dalamnya ada salawat. Nggak boleh ninggalin salawat di situ. Maka kata Nabi, malaikat itu mendoakan orang-orang di antara kalian selama dia masih di tempat duduknya di dalam masjid. Malam yuhdits, selama dia tidak hadas, tidak batal. Kalau dia batal enggak, apa doa malaikat tuh? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah orang itu dan berikan kasih sayang kepada orang itu. Itu namanya selawat, doa. Maka kita ini tadi yang nunggu sholat subuh, itu doakan oleh malaikat. Kalau malaikat doa, kira-kira dikabulkan Allah enggak Pak? Kabulin. Maka untuk bisa mendapatkan doa dari malaikat, maka salah satunya adalah sebelum azan Anda sudah di sini. Menunggu datangnya sholat jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat itu mendoakan kepada siapa? Alladzina yusalluna fi shaufil awal. Mereka yang sholatnya di shaf pertama itu. Di barisan pertama. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awal. Kata Bara' bin Azib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah sungguh dan juga para malaikatnya yusalluna berselawat, maksudnya adalah mendoakan, memberikan rahmat dan kasih sayang kalau Allah kepada siapa? Ala sufufil awal. Kepada orang yang berada di shaf pertama. Yang ketiga, malaikat itu mendoakan siapa? Alladzina yatasahharun. Mereka yang bangun malam tuh. Tasahur. Tasahur itu artinya antara jam 1 sampai jam sebelum fajar sodik. Karena malam itu dibagi 3 Pak. As-sulusul awal, ini kan malam kalau kita hitung dari jam 6. Jam 6 udah malam. Kita hitung. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Kira-kira berapa jam tuh? 10 jam. Kita anggap 10 jam. Sepertiga pertama malam, kita tinggal kali, sepertiga kali 10, berapa itu? 10 bagi 3, berapa?
tiga setengah. Kita anggap 3,5. Nah sekarang tinggal kehitung malam sepertiga malam pertama itu adalah dari jam 6 tambah 3,5 jam. Berapa tuh? Sampai jam berapa? Sampai jam 10. 10 kan? Nanti sepertiga yang kedua dari jam 10 sampai ditambah 3,5 jam. Berapa itu? 10, 11, 12, 13. Anggap aja jam 13. Jam 13 jam berapa? Jam 1. Jam 1. Nanti sepertiga terakhir yang disebut dengan tasahur itu dari jam setengah 2 sampai jam setengah 5 itu. Sampai subuh, jam 4. Itu namanya tasahur. Makanya disebut waktu sahur. Anda sahur ya di situ maksudnya. Nah, kata Nabi, mereka yang bangun pada malam hari maksudnya bukan bangun doang. Ini bangun kencing doang. Tidur lagi, bukan itu. Maksudnya adalah dia bangun pada waktu sahur, jam setengah 2 sampai jam 4. Nih. Lalu dia isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, seperti sholat, zikir, membaca Quran. Maka malaikat itu mendoakan orang itu. Maka kalau kita ingin didoakan malaikat, salah satunya adalah bangun malam hari. Yang berikutnya adalah alladzina yasuddunal furja baina sufuf. Mereka yang mengisi ruang-ruang kosong di barisan. Makanya di dalam barisan jangan dikasih kosong. Harus diisi supaya jangan kosong. Dan mereka yang menutup celah-celah di antara barisan-barisan sholat itu, kata Nabi, para malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berselawat, berdoa, mendoakan, melimpahkan kasih sayangnya kalau Allah kepada mereka. Yang berikutnya adalah mereka yang berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada orang itu. Dan yang terakhir adalah, karena waktu kita ini sudah jam 5:30 ya, sudah hampir waktu isyraq, yang terakhir adalah muallimun nasil khaira. Malaikat itu akan berselawat dan berdoa kepada siapa? Kepada orang yang mengajarkan kebaikan buat orang lain. Situ siapa? Para guru, para ustadz, para kiai, atau orang-orang mubalik yang ngajak orang menunjukkan kepada kebaikan. Makanya kita Pak, meskipun kita bukan guru, habis belajar seperti ini, kita ajari lagi ke istri kita. Kita ajari lagi ke anak-anak kita. Jangan diam aja. Pulang, saya habis ngaji nih dari ustadz. Materinya ini. Saya beritahu kepada engkau. Itu udah ngajarkan tuh. Cuma saya nggak ada nyatat kan. Lupa nggak nanti habis selesai? Lupa lagi. Harusnya dicatat. Habis dicatat, diajari. Meskipun kita bukan ustadz di kampung kita, tapi kita ustadz di rumah kita. Ngajari istri, kumpulin istri kita. Istri, kemudian anak-anak kumpulin. Bapak situ berdiri pakai sorban yang besar, ceramah di situ. Ilmunya dari mana? Dari Ustadz Rusli itu. Tapi jangan salah, nanti saya domeli kalau salah. Makanya perlu ada catatan. Kita harus mengajarkan ke orang lain. Supaya kita dapat doa dari malaikat. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlah fi hujriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nasi al khair. Kata Nabi, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit siapa? Para malaikat-malaikat langit. Penduduk bumi siapa? Malaikat-malaikat bumi juga. Sampai makhluk-makhluk Allah yang bernama namlah, semut, di lubang-lubangnya, sampai juga ikan yang ada di lautan, Pak. Ikan yang ada di lautan, Pak. Bapak tahu berapa jumlah ikan di lautan? Di lautan nih, dunia. Kira-kira berapa triliun itu? Belum penduduk langit, malaikat jumlahnya sampai miliaran, Pak. Bahkan triliunan. Sampai yang ada di bumi. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendoakan. Mendoakan siapa? La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mendoakan orang yang ngajari orang lain kebaikan. Makanya kita harus punya program. Kita, apa programnya? Setiap hari ngajari anak istri kita.
Kalau guru lain, selain diajari keluarganya, diajari juga orang lain. Tapi kalau kita yang bukan guru, bukan ustadz, maka yang kita jadikan murid-murid kita adalah keluarga kita. Kita ajarkan kepada mereka atau tetangga-tetangga kita. Tapi kalau tetangga kita kadang-kadang nggak enak ngomongnya. Bukan ustadz ngajarin aneh. Kan nggak enak. Kan nggak enak kan? Tapi kalau keluarga kita, insya Allah mereka akan dengar. Nah, kita yang ngajarkan kebaikan buat mereka, dapatlah apa yang dikatakan Nabi, malaikat, Allah, dan para malaikatnya, penduduk langit, para malaikat-malaikat langit yang triliunan jumlahnya, serta wal aradin, makhluk-makhluk bumi, termasuk malaikat-malaikat bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, dan ikan yang ada di lautan, yang jumlahnya triliunan itu Pak, itu mendoakan orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Oleh karena itu, maka kita sekali lagi jangan sampai hari-hari kita berlalu tanpa kita banyak melakukan kebaikan. Yang kedua, jangan sampai kita satu hari berlalu tanpa mengajarkan orang lain kebaikan. Saya pikir meskipun masih ada materi berikutnya, tapi ini kita anggap selesai untuk al-iman bil malaika. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi kepada kita, supaya kita lebih baik meneladani apa yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat Allah, dan juga kita bisa mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah dengan cara-cara seperti yang saya sampaikan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.